Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Video kali ini saya lebih akan mempresentasikan teori sosiometri. Karena ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu microcounseling. Nah, bagaimana? Kalian penasaran kan? Yuk, tonton dan simak videonya. Selamat menyaksikan. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amriya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Amin. Shalawat serta salam, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berjumpa di video ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Sulastri. Saya mahasiswa dari UIN SMA Banten semester 5, sedang menjalankan semester 5. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, bukan tugas mata kuliah sih, tapi ini untuk memenuhi tugas UTS yang telah Bapak dosen saya berikan. Nah, jadi di sini di video kali ini saya akan membahas asesmen sosiometri. Nah, jadi Bapak dosen saya kemarin dia memberi tugas kepada kita agar kita membuat video yang isinya itu kita menjelaskan asesmen entah itu DCM, sosiometri atau dan lain sebagainya. Nah, kita ditentukan untuk milih, kita mau milih asesmen apa yang kita ambil dan kita akan jelaskan asesmen yang sudah kita ambil. Nah, di sini saya mengambil asesmen sosiometri. Nah, jadi apa sih? Mungkin sudah pada tahu ya teman-teman, sosiometri itu gimana, definisi sosiometri itu gimana. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi apa sih sosiometri itu. Nah, jadi sosiometri ini ialah suatu metode hubungan untuk mengetahui antar hubungan sosial dalam individu di setiap individu dalam sebuah kelompok. Nah, jadi sosiometri ini ialah metode untuk mengetahui bagaimana sih hubungan sosial dalam suatu kelompok itu gitu. Tujuannya ini ya untuk mengetahui dalam sebuah kelompok gitu. Nah, di sini syarat dan tujuannya itu sosiometri ini untuk mengambil data-data hasil data-data dari suatu hubungan kelompok dan akan jadi asesmen di sini itu ialah untuk pengambilan data-data dari suatu hubungan sosial dalam sebuah kelompok. Nah, di sini saya mengambil sosiometri karena menurut saya sosiometri itu agak kayak simpel gitu ya dibandingkan asesmen DCM. Nah, DCM itu kan kayak ada penghitungan persen gitu. Jadi saya menurut saya itu gitu. Jadi makanya saya mengambil sosiometri ini karena menurut saya ya enggak gampang, tapi kayak ya udahlah sosiometri aja gitu. Nah, jadi sosiometri ini mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana sih cara bekerja dalam asesmen sosiometri ini. Nah, ketika cara bekerjanya itu ialah ketika kita observasi ke sekolah atau ke mana gitu, ke hubungan sosial, pokoknya kita observasi. Nah, di situ
kita akan meminta di situ kita menjelaskan dan akan meminta anak-anak atau teman-teman agar mengisi agar mengisi sosiometri ini bagaimana. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu, kita tuntunkan cara-caranya bagaimana, kita arahkan tujuannya bagaimana, kayak gini supaya si klien atau questioner kita itu mengerti. Nah, jadi sesudah klien atau questioner kita mengerti apa itu sosiometri, tujuannya sosiometri itu bagaimana. Nah, di situ baru kita akan suruh mengisi questioner atau klien kita ini pertanyaan yang kita ajukan. Misalnya contohnya kayak gini, pertanyaan contohnya, teman kelas yang sering diajak berdiskusi itu siapa, misalnya kayak gitu tuh. Atau teman yang sering diajak ke perpustakaan atau bermain atau kayak gimana pokoknya mengajukan pertanyaan kayak gitu. Nah, di situ kita meminta mereka untuk memilih 2 orang dalam penulisan itu. Nah, kita memberikan dua pilihan untuk mereka memilih. Satu, untuk mereka memilih orang yang kedua. Nah, kurang lebih seperti itu cara sistem bekerjanya. Nah, di sini kebetulan di kelas kemarin saya sudah observasi dan saya sudah meminta data-data dari teman-teman gitu. Saya di sini sudah mengambil data-data dan saya kelola data-datanya itu. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini tulisan saya jelek. Nah, di sini terlihat saya membuat sebuah kayak diagram gini, sosiogram. Saya membuat kayak gini dan saya menandai pilihan pertama itu ada warna pink, sini terlihat, dan pilihan kedua itu ada warna hijau. Pilihan ketiga saling memilih itu ada warna ungu. Nah, di sini saya sudah kayak gini tuh, kayak panah-panah gitu, saya sudah gitu. Nah, kebetulan kesimpulan yang sudah saya kelola ini, kesimpulannya teman yang suka diajak diskusi dalam kelas ini tuh ada nomor 7. Nah, kenapa nomor 7 tuh siapa sih gitu tuh? Mungkin bertanya-tanya, siapa sih nomor 7 itu? Di sini kebetulan asesmen sosiometri ini, mohon maaf teman-teman, sebelumnya saya belum menjelaskan apakah asesmen yang akan mereka isi itu akan bersifat rahasia atau justru akan membocorkannya kepada orang lain gitu, kepada orang yang kita tuju gitu. Nah, di sini dalam pengisian asesmen, insya Allah kita tidak akan membocorkan ke siapapun ketika kalian sudah mengisi pertanyaan atau pokoknya kita tidak akan membocorkan ke siapapun. Kita di sini cuma hanya ingin mengetahui bagaimana sih hubungan kalian dengan orang tersebut. Nah, di sini kita tidak akan membocorkan ketika kalian sudah mengisi ke orang yang sudah kalian pilih gitu, tidak. Tapi justru kita akan kayak mengambil solusi bagaimana sih caranya untuk menyatukan orang supaya tidak
contohnya kayak bertengkar gitu, kayak renggang gitu, kayak lebih seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu di sini, teman yang suka diajak diskusi dalam kelas ini ya nomor 7. Saya menggunakan kode itu agar semua orang juga tidak mengetahui siapa sih orang tersebut, karena ini bersifat rahasia. Nah, selanjutnya setelah saya mengetahui hasil dari data-data yang sudah saya kelola, itu saya akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu akan melanjutkan bimbingan individual terhadap orang yang banyak dipilih. Saya akan melanjutkannya dengan bimbingan individual terhadap salah satu murid di kelas ini. Nah, itu akan saya lakukan secara tertutup. Akan saya ambil salah satu murid dari kelas ini, yaitu, nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, gunakan asesmen sosiometri itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya.